Puji nama Tuhan, kita boleh punya kesempatan pada sore hari ini kita beribadah, bersekutu di rumah Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah di minggu yang keempat, bulan yang kedua tahun 2017. Sore hari ini saya mengajak kita bersama untuk kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga. Surat Kolose pasal yang ketiga. Bersama-sama kita akan melihat ayat yang kelima sampai 17. Kolose pasal 3 ayat yang kelima sampai 17. Sudah mendapatkannya? Sudah mendapatkannya? Men. Saudara, saya mengajak kita membaca bagian ini secara bergantian. Kaum pria baca ayat yang kelima, lalu kemudian disambung kaum wanita baca ayat yang ke-6. Demikian secara bergantian sampai ayat yang ke-17 kita akan membacanya bersama-sama. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5, kaum pria terlebih dahulu. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Atas sekarang buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar karunia. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bersama-sama, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang masih ingat masa-masa ketika kita masih sekolah? Masih ingat waktu-waktu di mana kita masih SD? Masih ada yang ingat? Masih bisa mengingat masa-masa SD? Sedikit gitu ya. SMP? SMA? Saudara, kalau kita rasakan begitu ya, coba ingat-ingat gitu. Antara waktu SD dengan waktu SMP, mana yang pelajarannya lebih sulit? Mana? SD lebih sulit dari SMP? Kemunduran. Mana yang lebih sulit? Masa SMP atau SMA? Wah, ngomong-ngomong yang SMA-nya IPA siapa? Sudah ketemu dengan mafia. Apa itu? Matematika, fisika, kimia. Oh, saya paling mumet sudah kena kimia. Itu barang paling tidak jelas itu sudah. Ya, saudara kita ingat waktu kita masih sekolah, SD, SMP, SMA. Rasa ada peningkatan tanggung jawab enggak? Ada? Ada kayak merasa, oh,
Tetap biasa-biasa saja. Adakah yang kemudian cara belajarnya SD masih tetap dipakai di SMP dan masih tetap dibarukan juga di SMA? Kalau dulu SD mungkin belajar di sekolah saja cukup, nggak usah belajar lagi di rumah, toh bisa lolos naik kelas. SMP bisa begitu, SMA bisa begitu, mulai ketemu dengan matematika, fisika, kimia, belajarnya cuma di sekolah, toh pulang sekolah full main. Nah, ini di sebelah itu sudah berdiri les-lesan baru ya, saya tidak promosi loh saudara. Itu sudah menandakan ada peningkatan tanggung jawab anak-anak belajar sekarang dan gampang, betul? Saudara, sadarkah kita bahwa di dalam hidup kita ini yang namanya perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Segala hal di dalam dunia ini pasti akan berubah kecuali perubahan itu sendiri. Coba kita lihat, diri kita, usia kita berubah enggak? Kondisi kita berubah enggak? Kondisi di sekitar kita berubah enggak? Dan kalau kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita ada di dalam dunia ini pasti berubah, maka hidup kita pun harus berubah. Saudara, kita lihat bersama bahwa tidak bisa tidak kita akan melihat bahwa kehidupan itu mirip seperti jenjang sekolah. Di dalam jenjang sekolah ada perubahan ya, kenaikan, betul. Dan untuk setiap jenjang itu ada tanggung jawab yang baru. Selalu ada cara yang baru yang harus kita terapkan. Tidak bisa lagi diulang cara yang lama. Ketika kita naik kelas, ketika kita naik tingkat, saudara, ada guru yang baru enggak? Ada pelajaran yang baru enggak? Karena itu kemudian kita harus berubah. Perubahan itu pasti di dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak. Kita harus berubah. Saudara, ada satu kemudian yang mengatakan bahwa ketika kita menghindari perubahan, maka kemudian hidup kita akan ketinggalan zaman. Coba ya, kita pakai cara yang sama di bangku sekolah, pakai cara yang sama ketika kita masih SD, diterapkan di SMP. Apa yang bisa terjadi? Nah, naik kelas, betul? Sekali nggak naik kelas, 2 kali nggak naik kelas, apa yang bakal terjadi? Drop out, dikeluarkan dari sekolah. Saudara, percaya tidak percaya, suka tidak suka, perubahan itu akan selalu terjadi. Dan setiap kali ada perubahan status, pasti ada perubahan tanggung jawab. Saudara, prinsip inilah yang kemudian sedang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada setiap kita di tempat ini. Saudara, kita mulai pembacaan kita pada sore hari ini dengan kalimat apa? Karena itu. Karena apa, saudara? Di ayat 5 kan dimulai dengan karena itu. Karena apa? Coba kita lihat ayat yang pertama. Di ayat pertama dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu, karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena kamu bukan lagi manusia lama, karena sekarang kamu sudah menjadi milik Kristus, maka betul, perubahan status harus selalu diikuti oleh perubahan perilaku. Saudara, sebetulnya di pasal 1 ayat 3 dan 4 Paulus sudah memuji jemaat di kota Kolose. Paulus banyak memuji jemaat Kolose sebagai jemaat yang bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Coba kita lihat pasal 1 ayat 3 dan 4. Dikatakan di sana, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara, dari bagian ini kita bisa mendapat keterangan bahwa jemaat di kota Kolose sebenarnya adalah jemaat yang sudah mengenal Yesus, dan mereka bertumbuh di dalam iman dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau kita mendengar tentang satu jemaat yang dikatakan bertumbuh dalam iman dan saling mengasihi satu sama yang lain, kira-kira kita akan merasa senang gak dengan jemaat itu? Pasti senang ya. Kita mungkin akan puas mendengar ada jemaat yang seperti itu. Tetapi ternyata tidak dengan Rasul Paulus. Paulus tidak puas dengan kondisi jemaat di Kolose. Kenapa? Karena pertumbuhan iman di dalam jemaat Kolose tidak kemudian dibarengi dengan perubahan budaya hidup.
Saudara, walaupun kemudian mereka berkumpul untuk merenungkan firman, walaupun mereka masih melakukan ibadah secara jasmani, walaupun tidak sedikit di antara mereka yang punya karunia roh, tetapi hati dan hidupnya belum sungguh-sungguh diubahkan. Mereka hidup dengan sifat, mereka hidup dengan ego, mereka hidup dengan budaya yang lama. Bahkan dengan terang-terangan tadi kita menemukan di pembacaan kita, Paulus menyebutkan sifat-sifat atau kondisi-kondisi yang sangat memalukan. Dikatakan ada percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan, yang semuanya itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Saudara, bukan tanpa alasan kemudian kalau hal seperti itu bisa terjadi di dalam jemaat Kolose. Kalau kemudian kita melihat jemaat Kolose, kita akan menemukan bahwa tidak sedikit dari antara mereka itu berasal dari latar belakang Yahudi. Saudara, kalau kita melihat ke pasal yang kedua di ayat 16, kita akan menemukan di dalam jemaat Kolose ada sebagian orang yang sangat menekankan soal peraturan agama. Contohnya soal apa? Soal makan minuman yang dilarang, soal perayaan hari raya, soal hukum sunat dan lain sebagainya. Mereka kemudian berpikir dengan mindsetnya dari latar belakangnya bahwa kekristenan itu bicara soal kewajiban agama, dan kalau mereka sudah melakukan kewajiban agama, semua urusan beres. Yang terjadi kemudian, selesai mereka keluar dari kebaktian, selesai mereka keluar dari sinagoge, lalu kemudian mereka balik lagi melakukan cara hidup budaya yang tidak bersesuaian dengan firman Tuhan. Celakanya saudara, orang-orang seperti ini menganggap diri, aku sudah beribadah. Saudara, kalau kita melihat kondisi hari ini, bukankah kita temukan bahwa ada banyak orang Kristen punya pandangan yang sama? Banyak orang berpikir bahwa kekristenan itu bicara soal melakukan kewajiban agama, pergi ke gereja, melakukan aktivitas pelayanan, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, terlibat dalam banyak kegiatan rohani dan lain sebagainya. Ada berapa banyak yang kemudian berpikir dan masuk sampai intisarinya bahwa di balik semua kegiatan dan aktivitas serta tugas keagamaan itu ada berapa banyak pribadi yang diubahkan makin serupa Kristus. Ada banyak orang berpikir kalau mereka sudah melakukan ini dan itu, lalu mereka sudah beres, tidak ada tuntutan lagi. Saudara, coba kita membandingkan diri dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat soal melakukan kewajiban agama number one kan? Mereka berpuasa 2 kali seminggu. Ada yang puasa 2 kali seminggu di sini? Tidak pernah bolong soal melakukan kewajiban agama, soal mengikuti ibadah hari Sabat tidak pernah bolong. Ada yang tidak pernah bolong di sini? Mereka mengembalikan perpuluhan tepat persis dihitung sampai detail-detailnya. Mereka urusan melakukan hukum Taurat bisa jadi top, betul. Tetapi apakah Tuhan Yesus puas dengan kehidupan mereka? Enggak. Saudara, di sisi lain ada juga orang yang kemudian berpikir, yang percaya kalau mereka itu tidak melakukan sesuatu maka hidup mereka akan diselamatkan. Saya tidak mencuri, saya tidak menipu orang, saya tidak melakukan tindakan kriminalitas dan lain sebagainya. Saya tidak melakukan hal yang dilarang oleh firman Tuhan, maka hidup saya sudah beres. Sekali lagi saya mengajak kita membandingkan dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Bukankah orang Farisi juga menghindari banyak hal yang dilarang oleh hukum Taurat? Mereka tidak makan makanan yang diharapkan. Ada yang suka daging babi, haram loh, tapi harum. Betul? Mereka tidak makan makanan diharapkan. Mereka tidak mencuri. Mereka tidak menipu orang. Mereka tidak melanggar kewajiban Taurat. Tapi apakah Tuhan Yesus memuji kehidupan mereka? Enggak, yang terjadi sebaliknya. Tuhan Yesus mencela. Tuhan Yesus kemudian mengatakan bahwa hidupnya mirip seperti kuburan. Kuburan itu bagus di luar,
tetapi bau busuk di dalam karena isinya apa? Tulang belulang. Di mana letak masalahnya? Apakah Tuhan mencari aktivitas di luar? Apakah Tuhan mencari kesibukan? Apakah Tuhan mencari jasa baik kita? Yang Tuhan cari apa? Hati dan kehidupan yang diubahkan. Saudara, walaupun orang Farisi itu punya banyak pengetahuan rohani, walaupun mereka memuji Tuhan dengan mulutnya, walaupun mereka bisa melakukan banyak hal, tetapi ketika tidak ada yang berubah di dalam diri mereka, Tuhan Yesus tidak puas dengan semua aktivitas rohani itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ketika di ayat 5 dia mengatakan, karena kamu sudah menjadi pengikut Kristus, maka ada kata kerja apa di situ? Apa saudara? Balik lagi ke Kolose yang tadi kita baca ayat yang kelima. Ada kata perintah apa? Karena itu matikanlah. Dan ini ditulis dalam bentuk terus menerus. Matikanlah terus menerus di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kenapa? Ayat 6. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, di hadapan Tuhan, pengetahuan rohani yang baik, pengakuan iman, dan semua karunia rohani yang ada pada diri kita harus diteruskan dengan etika dan budaya hidup yang diperbarui. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau hati kita sudah diperbaharui. Saudara, untuk bisa kita punya hati yang diperbaharui, kita harus mematikan hidup yang lama, membuangnya, baru kita bisa mengenakan kehidupan yang baru. Ada berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa kehidupan Kristen yang sesungguhnya sebenarnya lebih mirip dengan biji sebuah tanaman? Coba kita melihat Yohanes 12 ayat 24. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 12 ayat 24, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus pada waktu-waktu akhir kehidupannya di dunia. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia harus ditangkap, dia akan disalibkan. Saya percaya secara manusia, secara kedagingan, Tuhan Yesus tidak pernah ingin mati dengan cara seperti itu, apalagi kematiannya dengan cara sengsara luar biasa. Betul? Tetapi saudara, Tuhan Yesus juga tahu kalau dia tidak melepaskan keakuannya, maka rencana keselamatan dari Bapa hanya akan tinggal rencana. Melalui perkataan ini, saudara, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, kalau kita mau kemuliaan Tuhan dinyatakan, kalau kita mau sungguh-sungguh supaya rencana Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan kita, maka kita, aku ini harus apa? Mati. Tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain. Tidak bisa tidak kemudian kita mau mendapatkan manusia yang baru sambil kita tetap mempertahankan cara hidup yang lama. Gak ada pilihan itu. Kalau kita tidak mati terlebih dahulu, maka yang baru juga tidak akan muncul. Yang jadi pertanyaan hari ini adalah, ada berapa banyak di antara kita yang sungguh punya kerinduan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Ada berapa banyak yang kita sungguh mau supaya rencana Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita? Saudara, kita sering dengar kalimat-kalimat seperti ini kan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, rencana Tuhan dinyatakan, digenapkan. Artinya apa?
Tahu harga yang harus dibayar? Siap mematikan aku, mematikan ego. Ada berapa banyak di antara kita yang kemudian hari ini dengan jujur bergumul di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sampai hari ini masih bergumul untuk belajar mengendalikan amarahku. Aku tidak bisa tahan kalau ada orang mengatakan perkataan-perkataan yang menyinggung aku, dan aku dengan mudah marah dan geram. Ada berapa banyak kita yang dengan jujur berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau membereskan sifat serakah yang masih ada dalam diriku dan menggantinya dengan pengendalian diri. Tuhan, sampai hari ini aku masih belum bisa berhenti dari sifat fitnah, suka gosip. Bagaimana kemuliaan Tuhan dan rencana Tuhan mau dikenakan kalau kita tidak mematikan hal-hal seperti itu? Saudara, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan hal-hal seperti itu sama dengan apa? Penyembahan berhala. Ada berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini pernah merasa kecewa dengan orang-orang di dalam gereja yang entah karena fitnah, entah karena perselisihan, entah karena perkara-perkara duniawi yang masih terjadi di dalam kumpulan jemaat Tuhan. Saudara, kenyataan seperti itu menunjukkan bahwa jauh dalam diri kita, jauh dalam hati kita punya harapan kan? Seharusnya yang namanya gereja, yang namanya kumpulan umat Tuhan itu seperti ini. Betul? Betul? Dalam diri kita punya harapan kan? Pertanyaannya, mana yang lebih sering terjadi, saudara? Kita menuntut orang lain untuk berubah, atau kita menuntut diri sendiri untuk berubah? Halo? Mana yang lebih banyak terjadi? Kita nuntut orang lain. Tetapi mana yang lebih mungkin untuk dilakukan? Nuntut diri sendiri atau orang lain? Kenapa kemudian kita tidak mulai dari menuntut diri sendiri dulu, untuk kita mematikan perkara-perkara duniawi itu sebelum kita mengacungkan tudingan kita kepada orang lain? Saudara, ada satu perintah hari ini yang kita terima bersama. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, buanglah manusia lama dan kenakanlah manusia baru. Kalau kita belajar melihat kepada kehidupan Paulus, saudara, dan kita membandingkan hidupnya antara waktu dia masih Saulus dengan dia sesudah menjadi Paulus, kita bisa mengerti apa artinya mematikan manusia lama dan kemudian memunculkan manusia yang baru. Kita ingat bahwa sebelum bertemu dengan Tuhan, Paulus yang notabene namanya adalah Saulus adalah seseorang yang sangat membanggakan dirinya, adalah orang yang sangat membanggakan pengetahuannya, adalah orang yang sangat membanggakan latar belakangnya. Betul? Coba kita buka Filipi pasal yang ketiga ayat 4b sampai yang ke-6. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-4b sampai ke-6. Filipi 3 ayat 4b sampai 6. Dikatakan di sana, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat. Paulus mengatakan, aku apa? Tidak bercacat. Adakah yang berani mengklaim aku sudah sempurna dalam melakukan perintah Tuhan? Ada? Paulus berani mengatakan dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dulu dia sangat membanggakan hal seperti ini. Tetapi kemudian setelah dia bertemu dengan Tuhan, setelah dia ditangkap oleh Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan. Bukan hanya dalam hal pengenalannya kepada Kristus, bukan dalam hal pelayanan aktivitasnya saja yang berubah, tetapi sampai hatinya pun diproses Tuhan untuk dia mengerti apa artinya kasih karunia Tuhan. Saudara, ketika kita memperhatikan masa-masa kehidupan Paulus setelah dia percaya kepada Tuhan,
kita melihat ada perubahan, ada transformasi yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Di masa-masa awal dia berkata, aku ini orang yang paling berdosa di antara para rasul. Dia membandingkan diri dengan rasul-rasul yang lain. Kemudian berubah, dia katakan bahwa dia adalah orang yang paling berdosa di antara semua orang kudus. Dia masih membandingkan dirinya dengan orang kudus. Tapi coba kita buka 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Ini perkataan yang diucapkannya ketika dia sudah tua, dia sudah masa-masa lanjut. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka apa? Akulah yang paling berdosa. Kali ini Paulus tidak membandingkan dirinya dengan para rasul. Paulus juga tidak berani membandingkan dirinya dengan orang kudus. Paulus mengatakan, akulah orang berdosa di antara orang berdosa. Saudara, apa yang terlintas di dalam diri kita ketika kita mendengar nama Kodak? Tahu merek itu? Kodak. Merek apa, saudara? Merek apa? Hah? Kamera. Ada yang zamani pakai kamera Kodak, diisi foto, roll, isi berapa? 24 atau 36? Asa berapa? 100, 200 atau 400? Masih zamani. 20 tahun yang lalu kita semua percaya bahwa Kodak itu rajanya dunia fotografi. Betul? Penguasa pasar dunia fotografi. Bukan hanya kameranya saja, tetapi juga urusan cetak foto dan kertas foto. Pokoknya semua dunia fotografi rajanya ya Kodak. Permisi tanya, hari ini masih ada? Siapa yang berpikir 20 tahun yang lalu bahwa merek sebesar sejaya Kodak bisa bangkrut, bisa tutup? Pernah dengar nama Nokia? Merek apa itu, saudara? Mobil? Merek apa? HP. Saya ingat orang-orang zaman dulu kalau HP-nya sudah Nokia rasanya sah punya HP. Betul? Mau yang GSM, mau yang DMA, kalau mereknya sudah Nokia baru sah punya HP. Merek yang lain itu HP-an. Raja di bidang handphone. Pernah punya HP Nokia sejuta umat? 3310. Masih zamani, seneng ya? Seneng? Di mana Nokia hari ini? Masih ada? Masih ada? Tutup. 2014 dijual ke Microsoft. 10 tahun yang lalu, ada nggak yang menyangka merek HP sebesar Nokia bakal bangkrut? Betul? Di antara berbagai merek HP yang lain, yang paling top number 1 siapa? Nokia. Kodak, Nokia. Kodak raja dalam dunia fotografi. Nokia penguasa pasar dalam hal handphone. Dua-duanya tutup. Apa yang terjadi? Kenapa raja penguasa di bidangnya masing-masing bisa mengalami kebangkrutan? Di mana letak masalahnya? Di mana, saudara? Dua-duanya tidak mau berubah. Saudara, Kodak jadi raja dalam dunia fotografi sudah 100 tahun lebih. Pertama kali Kodak muncul itu 1888. Ada yang sudah lahir? 1888. Tetapi saya ingat untuk pertama kali 2005 keluar kamera digital yang waktu itu kemampuannya masih 1 megapiksel sekian. 2008 saya masih punya kamera digital 2 megapiksel sekian.
Tapi Kodak dengan PD-nya, dengan sombongnya berani mengatakan kami tidak akan memproduksi kamera digital. Nokia sama. Kita ingat Nokia pemain dalam sistem operasi Java. Dan lihat sistem operasi yang banyak beredar sekarang apa? Android. Nokia dengan PD berkata kami tidak akan memakai sistem operasi Android. Apa yang terjadi? Bangkrut, tutup. Tidak bersedia berubah, sama dengan siap-siap mati. Buka Yakobus pasal 2. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat 16. Yakobus pasal 2 ayat 16 dikatakan di sana, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, satu perkara yang menyedihkan dari dunia kekristenan di akhir zaman ini, terutama di tempat-tempat di mana kekristenan masih diberikan kebebasan, justru adalah orang sulit melihat perbedaan antara orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen. Sementara seharusnya dunia bisa melihat perbedaan cara hidup, perbedaan etika, perbedaan budaya antara yang disebut dengan umat Tuhan dengan yang bukan. Hari ini orang hanya melihat, oh orang Kristen dari nek minggu ke gereja, di rumahnya ada salib, selesai, tidak lebih, tidak kurang. Bagaimana dengan cara hidupnya? Bagaimana dengan caranya mencari uang? Bagaimana dengan disiplinnya dalam bekerja? Bagaimana dengan caranya berbicara? Bagaimana dalam hal tanggung jawabnya di hadapan orang? Saudara, dunia hari ini tidak mencari apa yang kita tahu tentang Tuhan. Dunia hari ini mencari orang-orang yang bisa berbuat sesuatu. Dan Tuhan sore hari ini bertanya kepada setiap kita, apa yang bisa membuat kita berbeda di mata bumi? Tanpa hati yang diperbaharui, tanpa kita mematikan sifat keduniawian kita, tanpa kita mati ego kita, aku kita, tidak mungkin muncul sesuatu yang baru. Sore hari ini Tuhan bertanya, apakah kita siap menunjukkan kepada dunia bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang yang hatinya sudah diperbaharui? Ada berapa banyak kita yang sungguh percaya bahwa Kristus bukan sekedar mati di kayu salib, tetapi dia juga bangkit dari antara orang mati? Percaya? Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah perkara yang terlalu sukar bagi Tuhan? Tidak ada. Masalah mengubah kehidupan kita itu masalah kecil bagi Tuhan. Persoalannya, apakah kita bersedia? Apakah kita mau membuka hati, membuka hidup kita untuk dia memproses kita menjadi manusia yang baik? Kiranya Tuhan Yesus memberkati.